Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Aja? Ketemu lagi hari ini di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja. E-wallet syariah pertama di Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam. Ini seperti biasa, sore-sore ditemenin sama host ganteng dan rupawan impor dari Padang, Padang Pasir. Barengan sama Sahil Mulahela ya. Jadi kita bakalan seru-seruan di sini ngabuburitnya. Kita bakalan ngobrol sama narasumber-narasumber yang inspiratif juga nih hari ini. Dari kemarin-kemarin lo udah pada lihat kita ngobrol sama siapapun, ada Abdel, ada wah banyak banget lah pokoknya dari kemarin tuh kita ngobrol. Nah, hari ini kita pengen ngobrol sama seorang Raditya Dika. Dengan temanya hari ini tuh adalah menginspirasi positif lewat karya. Yang seperti kita tahu juga dong, Raditya Dika ini mulai dari penulis, komedian iya, sutradara iya, aktor iya, YouTuber iya. Gua ngerinya dia ngambil jatah gua siaran radio, terus jadi host TV. Aduh ya Allah. Habis semuanya dikat. Tapi emang Raditya ini adalah orang yang luar biasa, terus juga novelnya udah diadaptasi menjadi film layar lebar juga, yang kudu wajib banget ditonton sama Sobat Link aja. Dan sebelum nanti kita sapa Raditya Dikanya, gue mau infoin dulu nih buat Sobat Link aja juga, bahwa kita nih selalu berbagi berkah Ramadan, yang setiap hari kita janjiin. Kita punya saldo Link aja, senilai Rp300.000 totalnya untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan Rp100.000 saldo Link aja. Caranya juga gampang banget, nggak pakai ribet, nggak pakai susah-susah. Lo cuman tinggal follow Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah link aja. Habis itu di kolom komen lo share tentang apa perubahan baik yang udah lo lakukan di bulan Ramadan ini. Ada dong, pasti dong, nggak mungkin nggak ada kan. Nah, lo share aja tuh, jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan ya. Nah, sesuai yang gue janjiin tadi, gue pengen ngobrol barengan sama Abang Raditya Dika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana apa kabar? Sehat, Pak? Sehat, sehat, selalu sehat. Eh, ini lu di ruangan mana sih? Jadi gue dulu kan eh, punya rumahnya baru direnov. Ini tuh dulu kamar tidurnya anak. Jadi Oh, baik. sekarang gue belah dua, Nah, satu buat playroom dia, satu buat kerja. ah, Kenapa kerjanya di sini? Karena istri gue suka ngecekin gue kalau lagi kerja. Gue punya kantor sebenarnya di bawah, cuman dia kayaknya mager kalau mau turun. Jadi eh, jadi dia bilang kamu kerja deket di atas aja dong, dekat-dekat kamar tidur. Ya udahlah gue bikin di sini. Jadi dia kan suka suka datang nyamperin gitu. eh. Jadi lu kalau live-live atau ada webinar dan segala macamnya emang di ruangan ini selalu gitu ya? Emang di ruangan ini. Oh, nice, nice, nice. Berarti emang udah prepare banget ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kan kayak susah kemana-mana gitu kan, Bang? Oh iya, ini dibuat khusus buat link aja, khusus buat hari ini. Oh, Iya, sebelumnya tuh enggak. gokil. Lumayan ya, masuk ya Enggak. lumayan ya. Gue harus Siapa belajar. tahu dapat episode lagi gitu. Iya, makanya gue harus belajar perasnya setingkat lu nih. Enggak. Ini emang emang renov pengen nyari tempat kerja yang nyaman aja. Apalagi bener sih tadi pandemi ini kan bikin kita sering di rumah ya. Jadi Hmm. di rumah juga mulai mulai nyiapin lah kira-kira proper setup kalau buat kelas online tuh kayak gimana atau webinar kayak gitu. Iya, apalagi kan sekarang lu lagi bikin kelas nulis kan untuk web series kan. Iya lagi rutin banget. Kemarin buat nulis cerpen, sekarang buat web Hah? series. Tapi lu tuh kayaknya emang emang seneng banget ini ya, seneng banget sharing ya. Iya, eh, karena gini, keluarga gue tuh keluarga pengajar. Jadi Ah, nenek gue tuh dosen, nyokap gue oke, dosen. oke. Terus dari kecil nyokap gue tuh selalu bilang gitu, kamu tuh harus bisa punya ilmu mengajar yang bagus gitu. Karena ntar kalau kamu udah tua, kamu waktunya pengabdian gitu. Waktunya kamu ngajarin hal-hal yang kamu tahu gitu di bidang profesional kamu gitu. Jadi Hmm. pas masih kecil gue selalu dicekokin gitu sama nyokap gue gitu. Dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi gue emang seneng ngajar gitu. Tapi gue kalau kalau nontonin stand up lo, gue tuh sama bini gue kalau di Mm-mm, kamar mau tidur, itu kan hobi banget nontonin stand up orang-orang kan. Terus mm-mm. gue nontonin yang itu SUCRD CRD. lo, Heeh. nontonin dan gue tuh
ngehnya gini, seorang Raditya Dika Aduh. dari yang dia introvert, terus sampai akhirnya lu bisa tampil di publik dan lu sekarang bahkan ngajar. Apa Uh. yang trigger lu sampai lu akhirnya berani keluar lepas dari introvert lu sih? Ya introvert kan bukan berarti kita takut ngelihat cahaya matahari ya. Karena Uh, orang kan asumsi mereka adalah ya nama introvert tuh takut ketemu orang, takut ngelihat cahaya matahari, takut uh, ini nggak ada hubungannya dengan rasa takut gitu. Hubungannya dengan energi. Jadi kita tuh capek kalau ketemu banyak orang. Kita capek kalau harus keluar rumah, ketemu orang, ngobrol itu ada energi. Jadi bukan masalah takut atau cemas, tapi lebih ke eh, capek aja gitu. Nah, tapi kalau kenapa gue suka stand up atau ngajar? Karena gue tahu apa yang gue kontrol dalam lingkungannya gitu. Jadi gue di atas panggung, gue yang megang mikrofon, gue yang kontrol. Gue nggak bisa kalau gue ada di tempat yang rame banget dan gue nggak bisa ngontrol apapun di lingkungan itu. Kayak datang ke konser atau datang ke sebuah acara ulang tahun yang rame atau bahkan di press conference film gue pas lagi premiere gue suka ngumpet juga gitu supaya nggak ketemu orang. Jadi emang gue nggak bisa gitu kalau hal-hal yang gue nggak bisa kontrol tuh gue ngerasa capek banget gitu. Berarti lo harus jadi center of attention gitu dong supaya lo bisa ngontrol. Gua harus berada di lingkungan yang gue tahu apa yang gue lakukan dan bagaimana caranya gue melakukan itu. Kalau gue di lingkungan yang gue nggak paham, gue ngerasa capek aja. Terutama kawinan ya. Kawinan tuh gue kayak pusing banget. Gue cuma 5 menit 10 menit nggak bisa udah nggak bisa ngapa-ngapain gue. Makanya gue pernah tuh waktu pas zaman pacaran datang ke kawinannya orang sama Anissa. Anissa masuk gue di parkiran. Jadi Serius lu? gue masuk cuma 5 menit. Gue bilang kayak aku di mobil aja deh, pusing banget bener-bener ngeliat orang tuh banyak gitu. Ada yang ngantri makan, ada yang apa gitu. Ya udahlah akhirnya gue di mobil. Bukan karena orang-orang itu pada aware sama seorang Raditya Dika gitu. Enggak ada hubungannya sih. Gitu. Emang dari kecil juga kayak gitu sih. Enggak terlalu suka keramaian. Oke, tapi akhirnya kan berarti sekarang dengan adanya pandemi nih yang bikin kita di rumah terus gitu kan. Untuk orang kayak lo berarti lebih nyaman juga dong. Pandemi ini mendatangkan banyak kesulitan bagi banyak sekali orang dan kemalangan ya. Cuman kalau kita mau cari hal baik buat gue adalah gue punya alasan buat gak ketemu orang lagi sekarang. Itu dia. Iya. Boleh nggak kita ketemu gini bisa lewat Zoom aja kali ya gitu kan. Tapi yang nggak enak buat gue adalah gue udah nggak punya alasan untuk kabur dari istri gue. Kalau dulu tuh gue ketemu istri gue tiap hari kan capek juga ya, kayak dia lagi gitu. Gue tuh dulu suka kayak yang aku mau ada meeting di Citos gitu, padahal nggak ada meeting juga, cuman mau nulis aja sambil ngopi gitu di Citos gitu di Liberica Cafe situ kan. Sekarang udah nggak bisa, mau ngapain ya udah nggak bisa gitu. Jadi paling minusnya itu doang, nggak bisa lari dari istri. Sekarang ketika di rumah nih, aktivitas lu tuh jadi ngapain aja sih? Kayak kan ada orang gini ya, ketika dia harus kerja dari rumah gitu kan, kerjaan tuh justru makin tambah banyak gitu. Lu ngalamin itu nggak sih? Alhamdulillah ya 2020 kemarin mungkin dari sisi pekerjaan itu yang terbanyak dari sepanjang karir gua gitu. Karena mungkin banyak yang masuk ke digital gitu. 2021 aja baru berjalan beberapa bulan ini juga pekerjaan juga banyak banget. Jadi ya kalau gua merasa bersyukur sih bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih bisa nyari cara untuk tetap bikin sesuatu atau menghidupi perusahaan gitu ya. Tapi kalau gua pribadi ngelihat sebenarnya bukan gimana caranya kita ngelihat ini semua tuh sebagai challenge bukan halangan. Karena banyak banget orang dikasih pandemi, mereka tuh udah fatalis aja, udah kayak yang gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa stand up, gue nggak bisa ini segala macam. Ya udah akhirnya rebahan di rumah doang gitu. Tapi kalau gue nggak bisa stand up nih gara-gara ada pandemi. Oke, ini challenge buat gue. Gimana caranya tetap bisa stand up tapi nggak keluar rumah. Makanya gue bikin kompetisi komedi tanpa ketemu tuh. Kalau lo tahu di YouTube gue, itu kompetisi stand up tapi nggak ada ketemunya. Cuma lewat Discord doang, lewat panggilan suara doang. Terus gimana caranya gue bisa bikin syuting ya? Kan orang pada bilang, kita nggak bisa syuting di luar gitu. Nggak akan ada cerita yang bagus kalau kita syuting cuman di satu lokasi selama pandemi kayak gini. Uang juga susah gitu kan. Kita nggak bisa bayar swap di lokasi dan lain-lain. Akhirnya gue coba aja bikin web series, bisa tuh 17 episode gue bikin cuma di rumah gitu. Jadi ya
kalau gue melihat ini semua tuh sebagai challenge gitu, bukan masalah. Oke, ada pandemi, oke ini tantangannya. Kita overcome-nya kayak gimana gitu. Jadi ini salah satu takeaway yang menurut gue banyak orang harus pikir gitu. Kayak lo kalau diem doang nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, berarti di rumah gue ngapain aja? Ya gue kebanyakan ngelamun doang sih, cuman ngelamun kayak gue mau bikin apa lagi, kalau gue bikin ini seperti apa ya kayak gitu-gitu doang. Nggak, masalahnya ngelamun lo beda sama kita rakyat nih. Lo ngelamunnya jadi karya, bos. Ngelamun tuh ada metodenya loh. Ngelamun yang baik dan benar itu. Ngelamun yang baik adalah kalau ya kita lamunkan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menjawab sebuah permasalahan. Itu ngelamun yang baik. Jadi misalnya gini ya. Oke, gue mau bikin stand up. Gue ngelamun aja selama sejam 2 jam. Yang gue resahkan tuh apa? Apa yang berubah selama seminggu ini? Apa yang baru selama seminggu ini? Apa yang gue pengen omelin selama seminggu ini. Jadi keluar tuh, terus gue catet. Ketimbang kita ngelamun, tapi ngawang gitu. Ngelamun apa ya? Oh, gue berhayal pacaran sama Gal Gadot gitu misalnya. Gue ngelamun pacaran sama teman SMA yang dulu gue suka gitu misalnya. Siapa tahu lah orang-orang random ya mikir kayak gitu ya. Jadi ya yang ngelamun tuh bisa jadi produktif selama yang kita lamunkan itu adalah dalam framework untuk menjawab sebuah permasalahan gitu. Jadi web seriesnya Radit itu lahir dari lamunan? Iya, jadi awal-awal gue nikah, gue bilang ke istri gue, sayang aku mau kerja dulu ya gitu. Oh ya udah nanti aku bikinin kopi ya, biasa kan baru kawin kan ini ya melayani lah ya. Sama sekarang udah enggak? Sekarang masih. Cuman kalau dulu kan kayak ya udah kamu kerja, nanti aku akan bawakan kopi lagi gitulah kalau dulu. Raja banget lah dulu. Iyalah gitu ya. Oke, ya udah gue bilang, kerjalah gue. Nah, dia masuk. Masuk ke ruang kerja gue cuman bengong ngeliatin kertas putih doang di Google Docs doang gitu ngeliat gitu. Mana katanya kerja kok cuman bengong. Ya ini aku kerjanya begini. Jadi sehari itu 80% buat bengong doang, gue ngelamun aja terus nyatet gitu. Nah, menjawab pertanyaan lo tadi gitu, berarti gue kerjaannya apa? Ya cuman kayak gitu doang, cuman bengong, ngelamun, ngopi, habis itu nulis, udah gitu aja. Tapi lamunan ini kan adalah lamunan-lamunan yang positif tadi kan, lamunan untuk karya itu tadi kan, makanya akhirnya lo bisa menginspirasi banyak orang lewat hal-hal positif itu lewat karya gitu kan. Walaupun mungkin lo ngerasanya apa yang lo karyakan gitu bikin orang ketawa, tapi asli dari ketawanya itu, dari tontonan-tontonan itu ya, itu banyak banget banyak banget pelajaran yang bisa didapat gitu. Kayak lo ngebahas keresahan lo di rumah tangga, lo ngebahas kucing lo ngebahas anak, lo ngebahas apa, itu tuh selalu ada value-nya gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin apa itu emang seorang Raditya Dika mau mengeluarkan itu gitu loh, harus ada value-nya ketika keluar. Kalau kita mau bikin sesuatu untuk masyarakat banyak, ada 2 hal yang menurut gue menarik. Yang pertama adalah ini anehnya nih, bikin karya nih anehnya ini. Semakin yang lo ceritakan itu dekat sama lo, anehnya semakin banyak yang menikmati. Itu aneh banget. Yang gue bawa di SUCRD yang lo tonton ya di tahun 2019 yang 30 juta view itu adalah kenapa banyak banget view-nya, karena gue nggak nyangka akan sebanyak itu. Kenapa gue nggak nyangka? Karena menurut gue nggak bikin itu buat siapapun, gue bikin buat diri gue aja gitu. Itu sangat deeply personal banget. Kalau lo lihat stand up gue yang dulu-dulu, itu gue nulis banyak buat orang, dalam artian hubungan cewek sama cowok. Ya karena gue tahu lah banyak yang suka. Ngomongin Instagram, karena gue tahu banyak yang pakai. Tapi SUCRD yang 2019 ini yang paling banyak penontonnya ini, gue cuman pengen bikin sesuatu yang deeply personal dan gue pengen cerita. Which is yang pertama, kenapa orang Indonesia mudah tersinggung. Terus yang kedua, kenapa gue kalau pertama kali tahu istri gue hamil, kenapa orang lain kok lebih happy daripada gue. Istri lo hamil, gue dipeluk, padahal sementara perasaan baru kantong doang, belum ada janinnya. Terus kenapa pernikahan itu harus repot banget di Indonesia gitu? Ngundang tamu banyak apa segala macam gitu. Sementara gue kan orangnya nggak pernah mau ketemu banyak orang gitu. Jadi itu keresahan yang sangat personal. Anehnya banyak banget yang lebih suka gitu. Nah, membuat karya itu
menurut gue, cari sesuatu yang sangat deeply personal buat lo gitu. Nanti banyak banget orang yang akan menikmati. Lalu yang berikutnya adalah kayak web seriesnya Radit itu memang hal-hal personal yang gue bawa di di tayangan aja gitu. Gue nggak pernah mikir mau buat orang lain. Bahkan yang stand up comedy gue yang gak gue taruh di YouTube, jadi kan gue ada stand up yang gak gue taruh nih. Itu kan 2019 yang di YouTube itu. 2020 gue punya juga pertunjukan stand up 1 jam juga. Tapi gue gak taruh di YouTube. Gue turun keliling Indonesia. Nah itu isinya adalah ketika gue punya anak, gue kok lebih banyak kekesalannya gitu loh. Dan banyak keresahannya. Tiap hari harus nyanyi-nyanyi Johnny S Papa lah. Terus sampai gue kayak ini Johnny apa masalahnya sama bapaknya sih, bisa diselesain gak sih? Gue harus tiap hari nyanyiin anak gue gitu kan. Sampai ke gimana perubahan istri gue dari pacaran sampai jadi istri gitu. Kalimat-kalimatnya apa aja gitu. Dan semua tuh gue ceritain gitu. Dan itu deeply personal buat gue. Dan ternyata itu menyenangkan gitu loh. Nah, jadi kalau mau buat sesuatu, cari yang sangat dekat buat lu. Anehnya nanti banyak banget orang yang suka. Nah yang kedua adalah lu bisa juga pakai cara ini. Ini gue juga sering bikin untuk film biasanya. Kalau lu bikin sesuatu, ketika penonton selesai nonton film lo atau nonton YouTube lo pengen mereka ngapain? Jadi itu pertanyaan yang sederhana banget untuk jadi Google Maps-nya bikin sebuah karya gitu loh. Segampang misalnya, gue pengen bikin film yang kalau filmnya selesai, begitu ending keluar, terus credit roll, gue pengen dia diem dulu, dia ngangkat telepon, dia nelpon bapaknya, terus dia bilang, aku minta maaf. Film seperti apa yang lo mau buat untuk kayak gitu. Nah, value itu datang dari situ. Value datang dari kesadaran lo untuk membuat film yang memberikan impact apa. Jadi ada purpose-nya dulu ya, purpose-nya dulu, baru habis itu ditarik ke karyanya gitu. Betul. Jadi bukan pesan moral. Karena banyak orang terjebak sama pesan moral. Value filmnya adalah mengajarkan kita berhemat. Value filmnya adalah mengajarkan kita bersahabat. Itu retorika gitu loh. Jadi lo bikin sesuatu yang membuat penonton lo jadi melakukan sebuah aksi. Oke, bikin film soal persahabatan. Ketika lampu bioskop nyala, lo pengen mereka ngapain? Ketika lampu bioskop nyala, lo pengen dia kontak sahabatnya satu persatu terus bilang, gue kangen nih. Kita catching up yuk. Kok gue ngerasa kita mulai agak jauh setelah kita dewasa. Segampang itu aja. Nah berarti film itu bobotnya kan kebawa ke sana gitu kira-kira. Jadi begitu lo bikin segala sesuatu yang tadi kayak SUCRD gitu, lo bikin yang deeply banget tentang lo nya nih, dan banyak yang suka, lo sadar gak sih bahwa ternyata orang di luar sana lebih kepo sama urusan orang daripada dirinya sendiri? Iya kan? Ya emang udah menjadi sifat dasar sebagian masyarakat Indonesia ya, selalu pengen tahu urusan orang lain ya, ketimbang enggak ya. Makanya kalau ada tabrakan di jalan, macetnya bukan kenapa-napa, pada nontonin nih apaan nih, kenapa nih? Nanya motor depan nih, bang kenapa bang, ada apa bang? Kalaupun dia tahu informasinya kan juga tidak memberikan pengaruh apapun buat hidup dia kan. Lu kalau mau sosial eksperimen ya, lagi di jembatan kayak gitu, misalkan jembatan Tanah Abang ya, lu berhenti sekali terus sosok ngeliat ya, nggak lama nanti pasti banyak yang ngikutin. Bisa juga sih. Tapi dari sekian lama lu berkarir nih, lu udah nyobain bermacam-macam profesi dari 2005 gitu kan, lu sebagai penulis lah, terus lu terjun ke stand up comedy lah, ke film lah dan segala macamnya. Lu tuh lebih nyaman di yang mana sih? Secara core-nya Raditya Dika tuh lu di mana? Dan hal apa yang lu syukurin dari situ? Karena banyak banget, bro. Pekerjaannya banyak ya? Banyak. Oke. Pekerjaannya banyak, tapi sebenarnya pekerjaan gue cuma satu. Gue adalah seorang storyteller gitu. Gue adalah seorang pencerita. Akarnya tuh di situ. Jadi gue bercerita di mana? Gue bercerita di buku, maka gue jadi penulis. Gue bercerita di film, maka gue jadi sutradara. Gue bercerita di YouTube, maka gue bikin web series. Gue bercerita di Instagram, ya maka gue bikin IG, terus rame juga Instagramnya gitu misalnya. Yeah. Jadi akarnya kita harus punya gitu loh. Bagi banyak orang mungkin kelihatannya kayak sporadis nih, Radit tuh pekerjaannya apa sih? Tapi kalau kita lihat, gue punya satu skill spesifik yang bisa gue turunkan ke banyak format gitu loh. Yeah. Nah, jadi kemarin gue baru bikin video juga. Videonya nih clickbait banget sih. Judulnya adalah gimana caranya jadi kaya. Terus satu hal yang gue ceritain di sana, caranya buat jadi kaya itu gampang.
lu punya satu skill spesifik yang membuat lo punya competitive advantage ya. Artinya lo lebih baik daripada orang yang lain gitu loh. Nah, skill spesifiknya ini apa gitu. Lo bisa jadi penyanyi, lo bisa jadi pemain bola, lo bisa jadi macam-macam gitu lah, penari. Nah, gua memilih adalah untuk menjadi seorang pencerita. Gua hafal semua format bercerita seperti apa, rumus-rumusnya gua tahu. Dan tinggal tempatnya aja, tinggal platformnya aja gitu. Gua tidak akan bisa jadi penari gitu. Karena terakhir kali gue nari, gue kayak cacing TikTokan tuh, bener-bener aneh banget tuh. Gue nggak akan bisa jadi pembalap gitu, karena gue nggak ngerti mesin kayak gimana. Jadi itu skill spesifik untuk orang-orang lain. Gue tahu cara bercerita gitu. Kalau di panggung gue jadi seorang stand up comedian, tapi kan gue bercerita. Kalau di webinar misalnya gue ngajar gitu, gue bercerita tentang knowledge yang gue tahu. Jadi ya bener-bener punya satu skill spesifik itu menurut gue yang akan mempermudah banyak orang gitu sih. Oke, jadi ibaratnya nih kepalanya tuh adalah storyteller itu tadi kan, storytelling itu tadi. Storytelling, betul. Tapi lu punya turunan nih, lu punya mediumnya, ada stand up comedy lah, betul. ada sutradara lah, ada segala macamnya. Medium mana yang bikin diri lu tuh paling bangga gitu sebagai seorang storyteller? Semuanya sama aja gitu. Gini. Perubahan di dunia modern ini, di mana digitalisasi udah membuat kita jadi melihat banyak hal baru yang kita nggak pernah duga ada. Revolusi yang mereka bawa, salah satunya adalah kita sudah tidak bisa lagi melekatkan nama kita pada satu pekerjaan spesifik. Kalau dulu kita bisa nih bilang, tetangga kita siapa namanya Ahmad gitu misalnya. Ahmad yang mana? Itu Ahmad yang kerja di PLN gitu misalnya. Atau Budi yang mana? Itu Budi yang tukang cukur. Jadi kita bisa menyematkan Budi tukang cukur, Ahmad kerja di PLN, itu dulu. Tapi kita sekarang udah cair, pekerjaan itu udah cair banget. Gua hari ini bisa jadi penulis, besok gue bisa jadi stand up comedian. Lu hari ini bisa nge-host, besok lagi lu bisa bikin parfum misalnya lu jualan di Instagram gitu misalnya. Atau baju lu jualan di Instagram. Atau lu jadi konsultan komunikasi untuk sebuah perusahaan. Hari ini kerja jadi MC, besoknya jadi konsultan. Jadi menyematkan pekerjaan pada diri kita itu udah hal yang sangat usang gitu. Nah, digitalisasi itu membuat kita jadi bisa apapun, kapanpun, dimanapun, asalkan kita punya skill spesifik tadi. Jadi perjalanan untuk hidup itu bukan nyari pekerjaan, tapi nyari keahlian. Lu ahlinya apa? Tapi title yang disematkan sama orang-orang ke lu itu YouTuber, bukan storyteller. Betul, dan itu tidak penting. Padahal kan lu pengen dikenalnya sebagai seorang storyteller gitu kan. Gue nggak pernah pengen dikenal jadi apapun. Gue merasa kalian gue adalah storytelling. Tapi gue nggak peduli orang menyebut gue apa. Gue nggak peduli. Gue pernah ada clubhouse bareng salah satu influencer lah gitu. Kita satu panel bareng gitu. Terus dia nanya gitu. Bang Radit, lo maunya dipanggil sebagai apa? Terus gue bilang, emang penting ya gitu? Ya penting sih menurut gue gitu. Oh kalau menurut gue sih nggak penting, gue bilang. Gue nggak merasa penting buat dikenal jadi apa gitu. Gue merasa penting gue bikin apa gitu loh. Kan kalau value itu gue kasih ke masyarakat, maka tawaran akan datang. Kan seni mendatangkan uang adalah, ada nggak orang mau bayar kita untuk nilai yang kita punya kan? Jadi kan udah nggak relevan lagi. Lo menyebut diri lo adalah, gue adalah seorang MC. Tapi kalau masyarakat tahu lo bukan MC yang bagus kan, tawaran tidak akan datang. Gitu. Iya benar. Paham nggak maksudnya? Oke. Nah karena orang kecilnya gitu ya, semua orang pengen jadi influencer ya sekarang ya. Iya. Terus taruhlah di bio deh, influencer gitu. Terus orang pikir ini personal branding gue. Gue harus membrandingkan diri gue jadi influencer, jadi dancer segala macam. Tapi ada miskonsepsi soal personal branding. Personal branding itu bukan yang kita pengen kasih tahu ke orang kita siapa. Tapi orang nganggap kita siapa. Personal branding itu adalah apa yang orang bicarakan di ruangan kalau kita nggak ada. Jadi kalau lo bilang lo MC atau lo bilang orang kaya lah. Sekarang kan banyak ya di Instagram pamer-pamer kekayaan. Personal branding lo adalah lo orang kaya gitu. Tapi jangan-jangan orang mikirnya lo norak kan. Iya. Personal branding adalah apa yang orang ngomongin soal diri lo. Bukan lo pengennya apa gitu.
Iya benar. Ini ilmu di public speaking juga salah satunya itu gitu kan. Oke. Jadi ketika lo pengen dikenal banyak orang, ya lo harus mengeluarkan value itu supaya tertular sama orang dan orang akhirnya bisa kebangun persepsinya lu siapa gitu loh. Iya gitu, karena produk akan menjual dirinya sendiri gitu. Jadi ya itu kalau menjawab pertanyaan lo tadi ya, ini agak panjang ya. Cuma kalau kita tarik ke belakang awalnya dari mana, ya buat gua nggak terlalu peduli sih orang mau bilang gua apa. Tapi kalau dibilang sebagai anak muda masih mau dong. Ya terserah juga mau dibilang anak muda enggak. Banyak banget yang bilang gua bapak-bapak sekarang ya nggak apa-apa juga, bebas-bebas Iya, aja. kan karena tapi kan image lu tuh ya, image ya di masyarakat lu kan masih Hmm. sebagai sosok anak muda nih kan. Iya. Bahkan terkenal sebagai presiden jomblo gitu kan. Iya dulunya ya dulunya. Dulunya sebagai itu kan. Cuman Eh, ketika lu udah berubah menjadi bapak-bapak nih, udah punya anak gitu kan. Apa hmm. sih yang lu ngerasain paling berubah dari diri lu? Gua itu dulu nggak suka anak kecil gua. Jadi gue bilang ke istri gue tuh paling gak suka anak kecil. Hmm. Sampai saking gak sukanya anak kecil, rumah gue itu gue desain supaya banyak lobang. Jadi kalau temen gue mau main ke rumah, gue bisa bilang, lo boleh main ke rumah tapi jangan bawa anak lo, karena rumah gue berbahaya buat anak-anak gitu. Bener-bener banyak lobang banget, tiba-tiba jeblos dari lantai 2 lah, apa segala macem gitu. Nah cuman begitu anak gue lahir, gue merasa ya berubah aja gitu, kayak ya ternyata menyenangkan punya anak itu gitu. Maksudnya gue main sama dia, gue ngelihat dia berkembang dan lain-lainnya gitu sih. Nah, emang perkembangan tuh selalu ada gitu ya. Maksudnya apalagi sekarang Hmm. zaman juga berkembang, terus eranya juga berkembang. Sama kayak link aja nih juga yang sekarang tuh terus berkembang gitu dari awal sampai sekarang selalu berubah menjadi yang lebih baik dari banyaknya fitur-fitur yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah link aja berbagi. Nah, ini Hmm. untuk bayar zakat via online juga bisa. Jadi lo tuh kalau mau, karena ini kan udah tersertifikasi DSN MUI ya dan Hmm. sesuai juga dengan syariat Islam. Jadi lo kalau mau bayar zakat via online ya Sobat Link aja, itu udah bener-bener sesuai dan lo nggak perlu pusing lagi, lo nggak usah takut lagi ke sana kemari gitu loh. Orang mau zakat tuh banyak yang takut karena takutnya ini dialihinnya Ya kemana, nyampe nggak ya gitu ya. nyampe nggak ya? Sekarang kan Ya. zaman serba curigaan gitu kan. Betul. Tapi buat Sobat Link aja juga yang pengen dapetin saldo Link aja, kita lagi bagi-bagi berkah nih. Ada total senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, lu tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Apa perubahan baik yang udah lu lakukan di bulan Ramadan ini? Sama jangan lupa pakaiin hashtagnya lengkapnya Ramadan. Dan juga kita lagi ada promo Ramadan Link aja syariah, Link aja dan layanan syariah Link aja. Hematnya sampai dengan Rp350.000. Nah, lu bisa download nih Link aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store dan aktifkan layanan syariah Link aja. Oke, Bang Radit, Ya, lanjut lagi kita ayo. ngobrol-ngobrol. Jadi ketika pandemi mulai datang pertama kali gitu Hmm. kan, terus akhirnya kita masuk Ramadan. Biasanya orang udah kepikiran Ramadan gue mau gini, gue mau gitulah. Hmm. Lu pas dihadapi nama pandemi pertama kali, apa sih yang terpikirkan sama orang yang doyan ngelamun ini? Gue sebagai orang yang parnoan nih pasti gue langsung langsung nyiapin berbagai macam hal ya. Nah, Eh Kebetulan gue kan dulu SMA 70 nih. Terus di SMA 70 kan kita satu angkatan tuh berapa ratus orang, banyak banget gitu. Sehingga profesinya tuh macem-macem. Jadi teman-teman gue di sana tuh sampai bikinin kita semacam sesi khusus oke. untuk menyiapkan sharing, menyiapkan contingency plan gitu. Jadi apa yang terjadi kalau lo punya usaha terus karyawan lo kena COVID? Apa yang terjadi kalau misalnya lo punya istri lo kena COVID gitu? Mereka sharing semuanya. Jadi gue disiapin plan gitu, disharingkan beberapa macam plan kalau misalnya terjadi seperti apa. Jadi gue udah nyiapin diri kalau yang terburuk terjadi gitu. Hmm. Jadi emang bener-bener dan gue nggak mau ketemu orang sama sekali. Sekarang aja gue mulai agak longgar gitu ya. Dulu tuh bener-bener kalau mau ke rumah itu bener-bener gue nggak mau terima orang. Kalau sekarang gue mau terima asalkan dites gitu. Jadi bener-bener Oke. gue pikirin. Buat gue kalau amit-amit gue kena ya, kalau amit-amit gue kena,
gue sih mungkin masih bisa ya udah gitu, gue hadepin gitu. Tapi kalau anak gue kena, gue udah nggak kepikiran deh itu bakal kayak gimana. Jadi gue melakukan buat proteksi dia aja, buat melindungi anak gue gitu. Dan gue pernah mengalami keluarga gue kena, dan itu nggak enaknya juga kayak gimana gitu. Jadi gue nggak mau ngerasain yang kayak gitu lagi gitu sih. Oke, jadi si web seriesnya Radit itu bisa jalan juga karena udah mulai longgar dari elunya juga ya? Kalau tahun lalu pasti itu nggak akan terjadi. Gue nggak akan mau gue syuting, terutama di rumah gue dengan beberapa orang ke rumah kan. Tapi kalau sekarang balik lagi ke tadi gitu, gimana caranya gue tetap bisa bikin sesuatu tapi semua tetap sehat gitu kan. Jadilah mereka gue karantina, gue sewain hotel gitu, tempat gitu, penginapan. Mereka semua rame-rame nginep di sana, gue swab semua, karantina sama-sama, terus kita syuting gitu. Gila, proteksinya ini banget ya. Wah kacau sih. Bener-bener lu iniin banget, lu perhatiin banget ya. Iya bener, emang harus kayak gitu. Karena kan kita kan yang bikin, dan mereka tanggung jawab kita kan. Kalau kita mau seenaknya, kita pekerjakan teman-teman ini, terus kita bodo amat, dan kalau mereka kena, ya pertanggungjawaban gue seperti apa gitu. Jadi kan gue pasti lebih gak enak lagi gitu. Jadi mending repot di depan. Lu emang sosok orang yang detail banget ya. Sosok orang yang ribet sih kayaknya ya. Ya detail sih, detail. Gak, gue tuh lebih ke gue nggak suka terjadi sesuatu yang gue tidak kira di masa depan gitu. Makanya kan gue juga sering ngomong soal keuangan ya di YouTube gue ya. Makanya cek pertama gue dari royalti buku umur 21 tahun itu udah gue simpan buat dana pensiun gue. Jadi karena gue selalu punya pemahaman bahwa masa depan itu semua hal buruk bisa terjadi gitu. Sama kayak COVID masuk, gue tuh tahu COVID itu dari bulan Desember. Gue dengar selentingan-selentingan. Januari, Februari itu gue udah mulai ngikutin tuh di YouTube. Gue bilang ke istri gue, ini kayaknya akan masuk sini. Dia nggak percaya sama sekali. Kita lihat di berita juga banyak yang denial juga kan. Begitu Maret masuk udah selesai gitu. Gue udah nyiapin sih harus ngapain gitu. Lo termasuk ini nggak sih? Termasuk yang OCD juga nggak sih orangnya? Enggak sama sekali sih. Kalau OCD enggak. Tapi biasanya soalnya orang OCD itu tuh terplanning rapih kayak lo gitu loh. Gue tuh lebih ke punya asuransi dalam tanda kutip gitu, bahwa kalau hal buruk terjadi gue nggak akan ada kenapa-napa. Jadi bukan masalah tata letak, bukan masalah kerapihan, bukan masalah yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman masalah bahwa memastikan di masa depan semuanya baik-baik saja, itu aja. Ini mungkin salah satu sisi lain, the other side of Raditya Dika gitu, yang orang nggak banyak tahu gitu kan. Menurut lo masih banyak nggak sih hal-hal yang orang-orang di luar sana tuh belum tahu tentang seorang Raditya Dika? Enggak juga sih kayaknya ya, karena gue mulai masuk dalam fase gue suka sharing soal apa yang gue tahu itu kan 2-3 tahun terakhir ya. Dan mediumnya udah di podcast gitu. Jadi gue ada di Spotify di mana gue cerita aja selama 10-15 menit tentang apapun yang gue tahu gitu, sendirian gitu. Jadi kayaknya udah banyak yang tahu juga kalau emang beneran ngikutin gue ya. Cuman kalau yang nggak ngikutin gue ya mungkin baru tahu kali kalau gue ternyata orangnya lumayan mikirin masa depan, atau ini yang paling utama lah, mereka tahu bahwa gue tidak sekomedi yang mereka pikir. Jadi kan orang kan mikir pelawak komedian itu kan tiap hari ngelucu kan. Iya. Cuman komedian itu kan, apalagi stand up komedian ya, dia kan datang dari kegelisahannya dia kan. Stand up komedi itu kan ngomel tapi lucu kan. Sebenarnya kita ngomel gitu. Jadi kita banyak gelisah gitu. Jadi nggak ada lucu-lucunya orang yang banyak gelisah dalam kehidupan sehari-hari kan. Apa lucunya? Ya kan? Ada juga nyebelin kan. Jadi ya gue termasuk orang yang gampang kesel, gampang sebel, gampang resah, gampang gelisah gitu. Makanya gue punya begitu banyak bahan untuk gue taruh dimanapun gitu. Karena ada aja yang masuk kepala gue gitu loh. Gitu sih kira-kira sih. Ya itu cuman akhirnya kan kegelisahan itu dikemas. Kemasannya itulah yang akhirnya bikin jadi lucu kan.
Karena lo ngebangun setup-nya, lo ngebangun bridging-nya, kemudian punchline-nya, itu kan yang akhirnya Betul. bikin Kan itu. kalau dalam konteks membuat karya kan ada dua hal kan. Satu, kita mau ngomongin apa. Yang kedua, gimana cara ngomonginnya. Gimana cara ngomonginnya itu kita masuk ke teknik gitu kan. Teknik nulis, teknik stand up, teknik komedi, teknik segala macam. Tapi apa yang mau diomongin itu kita masuk ke rasa kan. Apa yang kita rasain, kita kegelisahannya soal apa yang mau kita sampaikan, apa yang berubah, apa yang orang lain harus tahu. Jadi cuman tinggal mainin dua hal itu aja. Kita ngerasain apa, nyampeinnya gimana gitu. Segampang itu aja sih sebenarnya. Nah, tapi ini sekarang kalau gue balik lagi ke YouTube lo yang udah punya 9 juta subscriber nih, ya kan? Terus di Instagram udah 17M juga followersnya gitu kan. Dan kita tuh sangat merasa lo tuh udah bisa menginfluence anak muda di Indonesia. Bahkan waktu itu aja Deddy Corbuzier sampai bilang kan, kalau vaksin kenapa nggak pakai Raditya Dika gitu kan, yang bisa menginfluence banyak orang. Tapi lu ngerasa nggak sih diri lu tuh bisa menginfluence banyak orang? Gue tuh gak peduli sih orangnya ya. Gue bener-bener, gue kemarin kayak yang, gue bikin apa ya, waktu itu gue ada webinar apa gitu, gue diundang ya. Terus ada pertanyaan gitu. Bang, menurut lo gimana, apa yang lo rasain kalau ternyata orang yang datang hari ini tuh dengerin lo tapi dia tidak terinspirasi sama sekali gitu. Terus cuman lewat aja. Terus gue bilang ya, gue gak peduli juga. Gue juga tidak merasa diri gue memberikan motivasi buat orang secara sadar ya. Maksudnya gue kayak kita ngobrol kayak gini, gue cuman sharing apa yang gue tahu aja. Kalau abis setelah kita ngobrol sama Link aja seperti ini, tiba-tiba kayak, oh iya ternyata gitu buat karya. Gue akan coba dengan tekun bikin karya. 10 tahun lagi kita ketemu dia di Senayan City, Papasan. Terus ketemu lo Sahil gitu. Tiba-tiba dia bilang, Sahil, gue nonton waktu itu ketika Link aja. Dan pembicaraan itu membuat gue jadi punya karir seperti ini. Terima kasih ya lo ngobrol sama Radit saat itu. Kalaupun itu terjadi, gue juga gak peduli. Ya udah gitu. Gue tuh tipe yang santai aja gitu loh. Maksudnya kayak kalau ada orang yang setuju sama lo ya bagus. Kalau nggak ada yang setuju ya juga nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak suka nonton stand up lo pada bilang garing apa segala macam ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada yang suka ya bagus. Ya udahlah, hidupnya santai-santai aja. Mau dipuji mau dicaci bodo amat ya. Iya bodo amat. Karena buat gue kita dipuji orang, kita membuat film yang tembus 1 juta, belum tentu film berikutnya juga tembus, jadi ngapain happy? Tapi kalau kita bikin film yang jelek, yang nggak ada yang nonton, belum tentu film berikutnya juga nggak ada yang nonton, jadi ngapain sedih? Ya biasa aja semuanya. Karena gini, di stand up comedy kita punya peraturan, namanya 10 o'clock rule. Ini mungkin bisa diaplikasikan buat MC juga nih. Jadi kita biasa stand up kan malam ya. Katakanlah jam 8. Kalau kita stand up, terus pecah semua orang ketawa. Wajib hukumnya jam 10 pagi, keesokan harinya, kita udah biasa aja. Jadi boleh seneng, tapi sampai jam 10 pagi besok aja gitu. Pecah banget nih, wah bangga dong, keren dong lo. Tapi ya udah sampai jam 10 aja. Kalau kita stand up dan ngebom tuh artinya nggak lucu sama sekali. Orang-orang pada minta refund tiket, lo boleh sedih, lo boleh nangis, lo boleh kecewa sama diri lo. Tapi sampai jam 10 pagi aja. Habis itu lo bikin lagi. Jadi apapun yang terjadi, besok jam 10, lo lanjutin hidup lo aja gitu. Jadi makanya gue gak pernah ngerasa gimana-gimana ya gitu. Karena emang ya biasa aja sih. Biasa banget gitu. Lo udah pernah sharing teknik bodo amat belum? Pernah. Gue pernah bilang soal itu gitu. Di YouTube kayak pernah deh. Sekali. Gue waktu itu bahas di YouTube soal problematika banyak artis TV masuk ke YouTube. Nah, itu kan sempat rame juga dibahas tuh. Iya, viral juga tuh. Iya, dan gue bahas tuh, gue sebagai YouTuber dari tahun 2009, gue ngomong aja gitu. Buat gue, ya fokus aja kepada hal-hal yang bisa kita ubah sih, yaitu diri kita gitu. Kita bikin konten apa di YouTube, ya fokus aja. Gak usah fokus ke hal-hal yang gak bisa diubah. Lo kan gak bisa ngelarang orang masuk YouTube kan? Ya biarin aja sih. Kan punya lu juga YouTube-nya. Iya.
Sama kayak lu ngelihat tetangga lu lebih sukses daripada lu gitu. Ya udahlah, lu fokus kepada hal yang bisa lu ubah. Lu gak bisa membuat tetangga lu jadi gak sukses juga kan. Hanya karena lu pengen ngerasa lebih baik kan. Jadi ya itu kan filsafat stoik ya. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup, mau baik mau buruk, biasa aja gitu. Santai-santai aja. Gokil nih, obrolan ini menginspirasi gue banget. Ayo dong, lo ngomong bodo amat dong. Ayo dong. Bodo amat. Gue gak peduli. Mungkin Raditya Dika bisa bodo amat gitu kan ya. Tapi buat lo nih Sobat Link aja, jangan pernah bodo amat kalau lo pengen memperbaiki diri. Ada banyak hal yang bisa lo pelajari dari internet. Nah, produk internet dan paket data untuk akses YouTube itu lo bisa akses semuanya via Link aja dan layanan Syariah Link aja. Jadi supaya lo bisa selalu lancar update, konten-konten asiknya Raditya Dika juga bisa lo liatin di sana. Gue udah pakai nih layanan Syariah Link aja dan ini tuh benar-benar ngebantu banget gitu kan. Nah, ijo nih, kalau ijo layanan Syariah Link aja nih. Jadi lu mau ngapain aja semuanya ada di sini. Lengkap segini banyaknya sampai yang tadi zakat pun ada di sini gitu kan. Sambil rebahan bisa bayar zakat tuh, bayangin dong. Nah, udah segampang itu sekarang. Samsat aja ada di sini. Kalau dulu masih disuruh-suruh orang tua kan ya? Ingat gak lo zaman dulu? Ke masjid kan dulu kan? Iya. Kamu udah bayarin zakat gitu ke masjid gitu kan. Di sana nanti ketemu pengurusnya dicatat gitu. Sekarang dari rumah doang udah beres. Terus lo yang ini gak, ya, zaman dulu tuh yang kayak lo mau bayar listrik, bayar air, tapi lo masih ke kantornya ngantri dari pagi. Ah, gua nggak ngalamin tuh kalau itu tuh. Oh, gue bukan gue yang ngalamin sih, nyokap gue. Oh iya. Gitu. Iya. Sekarang ke kantor pos ya dulu ya? Apa kemana iya, sih? ada kantor PAM, kantor pos gitu-gitu bisa tuh dari situ semuanya. Tapi Bang Radit, thank you so much buat obrolannya hari ini. Siap, sama-sama. Semoga yang nonton bisa terinspirasi gitu kan ya. Iya. Nggak terinspirasi juga kalau kata. Nggak apa-apa. Tapi seru banget ngobrol sama lu, seru banget asli. Siap. Banyak hal yang bisa dipelajarin. Sama jangan lupa buat Sobat Link aja yang udah pada ikutan kuisnya dari tadi ya, tungguin pemenangnya yang ikutan kuis hari ini di Instagram story-nya @link aja. Siapa tahu lo yang jadi pemenangnya gitu kan. Sama jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @link aja dan @layanan Syariah Link aja. Karena setiap harinya gue bakalan live di sini ngabuburit bareng, ngobrol sama narasumber-narasumber yang inspiratif juga. Kita ngebahas seru-seruan apapun yang bisa dibahas gitu. Hari ini kita udah kedatangan Raditya Dika, besok akan kedatangan siapa lagi? Tungguin besok cuma di Link aja dan @layanan Syariah Link aja. Bang Radit, thank you so much. Waktunya. Sama-sama, sukses ya buat lo, buat Link aja juga. Terima kasih udah diajakin. Sama-sama, semoga puasanya lancar. Salam buat istri ya. Siap. Sampai ketemu lagi besok, berarti Sobat Link aja. Sahil Mulahela pamit, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.